Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, kembali kita ngaji Mishkatul Anwar pada malam hari ini, dan seperti biasa mari kita mulai ngaji kita dengan hadiah Al-Fatihah. Pertama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istrinya, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama al-mustahidin, para aulia, wa khususan kepada Sultanul Aulia Asyamsul Qadir Al-Jailani, kepada Waliyillah Al-Junaid Al-Baghdadi, kepada Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, dan para wali-wali yang lain, terutama wali-wali yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara dan tanah Jawa. Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para ulama-ulama kita, pendiri semua jamiah Islam di Indonesia, terutama jamiah Nahdlatul Ulama, khususan kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, kepada Gus Dur dan semua kiai-kiai yang lain. Dan juga kita hadiahkan kepada para pendiri negara kita, dan kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, saudara-saudara kita semua, guru-guru kita. Dan hadiah Al-Fatihah kita bacakan malam ini untuk kesembuhan semua teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang menderita penyakit, terutama karena COVID pada hari-hari ini. Banyak teman-teman saya hari-hari ini yang terkena COVID ya, baik dengan gejala maupun tidak dengan gejala. Semoga hadiah Al-Fatihah meringankan penyakit mereka dan menyegerakan kesembuhan dan kebaikan mereka semua. Dan juga kita bacakan Al-Fatihah karena menurut hadis Al-Fatihatu lima quri'atlah, Fatihah itu dibaca dan insya Allah sesuai dengan niat kita ya, insya Allah Allah akan mengijabahi keinginan kita. Jadi semoga kita semua dilindungi ya, kita semua, keluarga kita dilindungi dari pandemi ini. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Mishkatul Anwar karangan Imam Ghazali, ini kitab yang boleh kita sebut sebagai salah satu kitab filsafat ya, karangan Al-Ghazali. Halaman 84, yaitu dalam edisi Darul Minhaj ya, atau halaman 67 di dalam edisi Abul Ala Afifi ya. Wa ikhsa'u tilkal amthilati yastad'i istiqsa'a jami'i mawjudatil alamina bi asriha, atau bi mawjudatil alamaini bi asriha, walan tafi bihil quwwatul basyariyatu wa mattasa'a li fahmihil quwwatul basyariyatu fala tafi bi syarhihi al-a'marul qasiratu. Jadi pada minggu yang lalu diterangkan ya teori mengenai metafor dalam dalam ajaran Imam Ghazali, cara bagaimana perlambang ya, pasemon atau perlambang itu terjadi, bagaimana cara membuatnya. Minggu yang lalu diterangkan bahwa ya seperti sudah kita baca ya, mau kita ulang kembali supaya nyambung dengan pelajaran ya, dengan bacaan kita malam ini ya. Jadi kemarin diterangkan ya dari awal, jadi dunia alam itu, realitas itu dua tingkat ya.
alam itu ada alamul malakut, ada alamul syahada, alamul mulk dan alamul malakut. Alamul syahada, alamul ghaib. Ada alam material yang kelihatan di mana kita berada di situ sekarang ini. Jadi kita sekarang ini hidup di dalam alam materi yang disebut dengan alam jasmani ya. Nah, ada alam di balik alam jasmani yaitu alam ruhani. Nah, minggu yang lalu diterangkan bahwa setiap hal yang ada di dalam alam jasmani ini itu adalah mithalun, perlambang bagi sesuatu yang ada dalam alam rohani. Jadi semua hal yang ada dalam alam jasmani ini itu adalah perlambang, itu adalah simbol, itu adalah tanda, kayak tanda apa ya dalam lalu lintas itu ya, ya ini rambu-rambu lalu lintas ya. Jadi dengan kalau naik mobil atau naik motor ya di jalan kan lihat rambu-rambu. Ada rambu yang bentuknya apa ya, ada petunjuk yang mengarah ke kanan. Oh, itu artinya adalah belok kanan, boleh langsung misalnya. Ada rambu yang merah ya, disilang ya. Oh, itu artinya kita nggak boleh lewat jalan situ. Setiap tanda itu punya makna, ya kan? Setiap tanda itu punya makna. Nah, rambu-rambu itu namanya mithal. Ya, mithal itu namanya perlambang, pasemon ya. Setiap perlambang itu punya makna di baliknya. Nah, alam jasmani ini itu kan di dalamnya ada banyak hal di sini. Ada benda-benda, ada macam, ada matahari, rembulan, bintang-bintang, ada mendung, ada gunung, ada pepohonan, ada hutan, ada air, ada gunung, ada sungai, ada macam-macam, ada rumah, ada pisau, ada buah-buahan, ada pohon, ada daun, ada bunga, segala hal yang ada di dalam alam jasmani ini menurut Imam Ghazali itu seperti rambu-rambu lalu lintas. Itu adalah mithalun ya. Itu adalah rambu-rambu, di baliknya itu ada makna. Ada makna. Nah, makna yang ada di balik rambu-rambu ini itu bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Mulai dari makna yang sifatnya lahiriah. Misalnya, contoh saja misalnya ya, dengan misalnya punya buah apel, ya, buah apel. Buah apel itu namanya mithal, itu rambu-rambu, itu tanda, ya, itu perlambang. Nah, di balik perlambang ini ada makna, ada sesuatu. Nah, sesuatu itu di sini macam-macam. Dari sesuatu yang sifatnya itu adalah lahiriah, ya, misalnya di balik buah apel itu ada sesuatu, orang yang ahli mengenai ilmu tumbuh-tumbuhan, botani, atau ahli mengenai buah-buahan ya, yang ahli mengenai biologi misalnya, dia mengerti apa sesuatu yang ada di balik ini, di balik apel ini, susunan kimiawinya, bagaimana struktur struktur elemen-elemen kimiawinya di situ dan seterusnya ya. Bagaimana proses organik yang berlangsung di dalam buah apel itu dan seterusnya. Itu bisa dijelaskan dengan ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu-ilmu duniawi. Bisa ilmu biologi, ilmu fisika juga bisa ya. Ada sesuatu yang ada di balik apel ini. Tetapi itu tadi sesuatu di balik apel, tapi yang sifatnya rahasia-rahasia atau hal-hal yang sifatnya itu ilmu-ilmu keduniaan ya. Itu bisa dipelajari dengan ilmu-ilmu sains ya. Tapi ada sesuatu yang lain. Di balik apel ini ada makna. Nah, makna ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang dalam bagian pertama dalam kitab Mishkatul Anwar, yaitu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang punya cahaya dalam dirinya. Apa itu cahaya? Yaitu roh ya.
roh ya, ada roh yang bercahaya dalam dirinya, sebagaimana mata manusia itu bisa melihat sesuatu yang bersifat jasmani, begitu juga mata batin manusia itu cahaya itu. Dia bisa melihat sesuatu yang ada di balik benda-benda yang sifatnya material itu, apel atau apapun, pohon, gunung, rembulan, matahari, di balik itu ada makna. Ya tentu saja kalau orang yang punya kesadaran rohani yang tinggi, di setiap segala hal ini di baliknya adalah ada rahasia ketuhanan. Atau itu adalah rambu-rambu yang ujungnya nanti kalau diurut terus ya sampai kepada Tuhan. Di balik segala hal itu adalah ada sesuatu yang rahasia. Ya. Jadi setiap hal, setiap sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa diindra di alam raya ini, di alam jasmani ini, itu adalah merupakan misal rambu-rambu yang menunjukkan makna yang ada di alam rohani. Sesuatu yang ada di alam bawah ini itu adalah petunjuk, adalah rambu-rambu untuk menunjukkan kita kepada sesuatu yang ada di alam atas. Kemarin kan dikatakan namanya kan macam-macam, ada alam jasmani, alam rohani, bisa disebut alam ghaib, alam syahadah, alam ghaib, alam lahir, alam batin ya. Bisa disebut dengan alam bawah, alam atas ya. Alam sufli, alam ulwi ya. Jadi yang di bawah ini itu adalah mithalun, perlambang yang bisa menunjukkan kita kepada sesuatu yang ada di atas sana. Itu kalau orang yang paham atau orang yang kesadarannya adalah bahwa ya orang yang ngerti, sadar bahwa alam itu terdiri dari dua tingkat, alam bawah dan alam atas, alam material dan alam immaterial. Tetapi kalau orang yang tidak percaya adanya alam gaib, ya, orang yang pandangannya materialistik murni, artinya materialistik itu ya dia hanya percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat karena dia bersifat material dan fisikal, karena ada bendanya, ada jasmaninya, ada bentuk fisiknya yang bisa dilihat, bisa disentuh itu. Sesuatu yang tidak bisa diindra, ya bagi orang yang pandangannya materialistik ini ya nggak ada. Karena yang ada hanya sesuatu yang bisa diindra saja. Kalau tidak bisa diindra nggak maujud itu, ya nggak maujud. Nah bagi orang yang seperti ini, ya bagi orang yang seperti ini yang ya sudah, karena dia nggak percaya ya sudah. Tapi bagi orang yang percaya kepada sesuatu yang gaib, itulah namanya orang beriman, ya namanya orang beriman, ya dia akan tahu bahwa segala hal yang ada di dalam dunia ini, dalam alam bawah ini, itu adalah mithalun, adalah perlambang, adalah rambu-rambu, lalu lintas ya, tanda-tanda yang bisa menunjukkan kepada sebuah makna yang ada di alam rohani sana ya. Nah, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman kepada keterangan Imam Ghazali pada bulan puasa kemarin. Nah, ini sekedar mengingatkan ya. Sebelum saya baca teks pada malam hari ini, ada keterangan yang menarik pada bulan puasa kemarin, yaitu begini. Imam Ghazali pernah, atau dalam bagian awal dalam kitab ini pernah mencontohkan dengan analogi ini. Pada saat terjadi musim semi, karena beliau ini hidupnya di Iran, di Persia, itu negara yang mengenal 4 musim ya, setahun ada 4 musim, salah satunya musim semi ya, musim semi. Kalau jenengan pernah hidup di daerah, di negara yang mengenal musim semi ya, itu musim semi itu indah sekali, karena musim semi itu musim setelah musim dingin. Pada saat musim dingin, terutama musim dingin yang di situ ada ada saljunya ya, itu wah, selama musim dingin itu alam itu kayak tidur. Semua pohon-pohon itu daunnya rontok, tapi tidak mati pohonnya, tapi rontok daun-daunnya, apalagi bunga nggak ada itu. Jadi pohon-pohon itu ranggas semua ya. Jadi selama musim semi 3 bulan ya, kira-kira 3-4 bulan ya, 3 bulan lah, itu nggak ada apa pohonan yang ada pohonnya. Begitu musim semi tiba,
temperatur naik, mulai hangat, matahari muncul, itu semua pohon-pohon dan bunga-bunga itu bermunculan kembali. Ya, makanya musim semi itu musim yang indah, yang menjadi objek untuk para penyair-penyair besar di daerah Persia, Arab sana untuk mendendangkan syair-syair yang indah-indah itu, ya objeknya musim semi. Puisi-puisi indah, puisi-puisi mengenai musim semi itu banyak sekali. Puisi-puisinya Rumi, ya, Umar Khayyam mengenai musim semi itu banyak sekali. Nah, Al-Ghazali mengatakan kemarin begini, pada saat kalau ada orang mengalami musim semi, kemudian dia berada di sebuah taman, di siang hari langit cerah, matahari bersinar, ya. Ketika orang ini melihat taman itu ada dua kemungkinan. Ada orang yang ketika di taman pada saat musim semi melihat keindahan taman itu, dia terpukau kepada bunga-bunga, pohon-pohon dan daun-daunan, rerumputan dan pokoknya keindahan alam itu, ya. Dia melihat bunga-bunga yang begitu indah, ya. Nah, orang ini tidak sadar, ya. Jadi ada jenis pengunjung taman pada saat musim semi tiba, matahari cerah dan langit cerah, ya. Dia melihat bunga, tetapi tidak sadar bahwa dia bisa melihat bunga karena ada sesuatu yang membuat dia bisa melihat bunga. Yaitu apa? Sinar matahari. Jadi ada orang yang saking terpukau dengan bunga, ya, dia tidak tahu ada sesuatu yang membuat bunga itu bisa terlihat. Yaitu apa? Sinar matahari. Karena begitu sinar matahari itu tidak ada, ya bunga-bunga dan keindahan taman itu nggak bisa dilihat, ya. Nah, ada orang yang ketika melihat bunga di taman pada musim semi, ya, matahari terang dan langit cerah, dia tahu bahwa ketika melihat bunga itu dia sadar, ya ini bunga indah, tetapi bunga ini tidak bisa saya lihat kalau tidak ada sinar matahari yang membuat saya bisa melihat bunga itu. Nah, orang yang tidak percaya kepada, sinar matahari, ya, ketika jenengan ada di taman itu melihat bunga dan indah sekali itu kan orang itu bisa mengatakan begini, saya nggak melihat sinar matahari kok. Yang saya lihat itu ya bunganya. Yang jelas-jelas bisa dilihat itu bunga. Sinar matahari itu nggak bisa dilihat karena cahaya itu kan nggak bisa dilihat, ya. Yang bisa dilihat adalah benda-benda yang menjadi terang karena ada cahaya. Tetapi cahaya sendiri itu nggak bisa dilihat. Karena itu orang yang melihat keindahan bunga, dia bisa mengira bahwa cahaya tidak ada, yang ada hanya bunga saja. Dia baru sadar bunga itu, cahaya itu ada begitu sore tiba, maghrib, matahari tenggelam, dia baru sadar, oh begitu tidak ada matahari, bunga-bunga yang indah itu hilang. Bunganya masih ada, tapi tidak bisa dilihat lagi. Keindahannya nggak bisa kita nikmati. Karena itu cahaya itu walaupun tidak bisa dilihat, tetapi dialah yang memungkinkan bunga itu bisa dilihat. Nah, orang yang hanya terpukau kepada keindahan bunga, mengingkari cahaya karena nggak bisa dilihat, itulah perumpamaan orang yang tidak percaya alam gaib. Itu kata Al-Ghazali, ya. Saya nggak percaya alam gaib, nggak bisa dilihat. Yang saya lihat itu ya kitab ini, ya handphone ini, meja, lampu, rumah, pohon, itu semua ada karena bisa saya lihat, ya. Tapi alam gaib, alam rohani, apa? Nggak bisa dilihat itu, ya. Nggak bisa dilihat dengan teleskop, ya, dengan mikroskop, ya, dengan nanoskop, atau sekarang kan banyak alat-alat untuk bisa membuat kita melihat benda-benda yang paling kecil sekalipun, ya. Tapi namanya alam rohani kan nggak bisa dilihat. Saya nggak percaya. Nah, orang seperti ini, kata Al-Ghazali, itu seperti orang yang ada di taman pada saat musim semi melihat keindahan bunga dan dia tidak percaya ada cahaya. Yang saya lihat hanya bunga saja. Saya nggak lihat cahaya. Cahaya nggak ada, ya. Itulah perumpamaan orang yang tidak percaya alam gaib, ya. Nah,
kita sekarang ini ketika berbicara mengenai teori metafor dalam ajaran Al-Ghazali, kita bisa berbicara ini hanya dengan orang yang beriman. Kalau jenengan memutuskan tidak beriman, ya monggo silakan saja. Kalau jenengan nggak percaya cahaya, ya hanya percaya kepada benda-benda yang bisa dilihat, ya walaupun benda-benda itu hanya bisa dilihat karena ada cahaya, monggo saja, karena itu kan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau mau beriman monggo, tidak juga monggo, nggak ada paksaan itu. Cuma keterangan kitab Mishkatul Anwar pada bagian ini itu hanya relevan kepada orang-orang yang percaya kepada alam dua tingkat tadi itu, ya, dua tier, ya, ada apa? Ada dua lapis, ya. Ada alam tingkat pertama, alam bawah, ada alam tingkat kedua, alam atas, ada alam jasmani atau alam rohani. Nah, setiap benda dalam alam jasmani itu adalah tanda misal untuk semua, untuk hal-hal yang ada dalam alam rohani itu. Setiap sesuatu yang bisa dilihat itu adalah punya makna di baliknya. Ya. Nah, sekarang kita baca kitab Mishkat halaman 84, ya. Halaman 84 edisi Darul Minhaj atau dalam edisi Abul Ala Afifi 67. Wa ihsa'u tilkal amthilati, dan menghitung, ya, menghitung semua misal-misal itu, ya. Tadi kan dikatakan setiap benda yang ada di dunia fisik ini itu adalah misal. Nah, benda-benda dalam dunia fisik ini itu kan kan banyak sekali. Jadi kan bisa, kan susah dihitung itu. Jumlah benda-benda yang ada di bumi ini atau di alam raya ini itu kan nggak bisa dihitung itu. Ya bisa dihitung tapi susah ngitungnya. Karena itu wa ihsa'u tilkal amthilati, ngitung semua benda-benda misal-misal itu, yastad'i menuntut istiqsa'a jami'i mawjudatil alamaini atau alamina, ya. Untuk menghitung, mensurvei semua barang-barang maujud yang ada di di dua alam, al-alama ini, ya. Semua hal-hal yang wujud yang ada di dua alam, yaitu alam jasmani dan alam rohani. Bi asliya dengan semuanya. Dengan bisa ngitung? Ya bisa, tapi kayaknya susah, ya. Walantafiyah, dan tidak akan bisa memenuhi bihi dengan ikhsa' tadi itu al-quwatul basyariyatu, kekuatan manusia. Wa mattasa li fahmi, dan tidak bisa mampu li fahmi memahami, ya, memahami semua benda-benda yang ada di dalam dua alam tadi itu, al-quwatul basyariyatu, kekuatan kemanusiaan atau kekuatan manusia. Karena itu falatafi, tidak akan cukup bisyarhi untuk menerangkan semua benda-benda ini al-a'marul qasiratu, umur yang pendek ini. Jadi nggak bisa, ya. Jadi daripada nggak bisa, ya sudah nggak usah dilakukan, ya. Ngapain melakukan hal yang nggak mungkin dilakukan, kan? Kayak kurang kerjaan aja, ya. Yang penting jangan tahu prinsipnya, ya. Tahu prinsipnya, ya. Prinsipnya adalah setiap benda yang kelihatan, yang material, yang punya bentuk fisik, ya, di dunia ini itu adalah mithalun, rambu-rambu, tanda yang mempunyai hubungan dengan sesuatu yang ada di langit sana atau di alam rohani, ya. Misalnya kalau jenengan lihat matahari, gitu. Matahari itu maknanya apa? Itu menyimbolkan apa? Ya. Rembulan itu menyimbolkan apa? Jenengan melihat buku, kitab di depan saya ini, kitab ini kan kitab, ya. Apa ini? Di balik kitab ini ada simbol apa? Ada makna apa? Ya. Bukan makna dalam pengertian isinya kitab ini ini isi keterangannya, bukan itu. Tapi kitab itu sendiri sebagai benda itu melambangkan apa? Ya. Nah, itu ada maknanya itu. Nah, makna itu tidak ada di sini. Tidak ada di dunia. Makna itu adanya di alam rohani, di alam malakut, ya. Faghayati, maka tujuanku adalah an u'arrifaka, untuk mengenalkan aku kepada engkau, minha, dari maujudat ini, ya,
dari hal-hal yang maujud yang ada di dunia ini. Unmudzajan contoh atau paradigma. Unmudzaj artinya paradigma. Paradigma itu artinya kan contoh. Paradigma itu cetakan. Ya. Ada orang bilang paradigma. Paradigma itu apa? Ini waktu saya kecil di kampung itu, tetangga saya banyak yang bikin batu bata. Ya. Ya, pernah lihat orang bikin batu bata itu dari tanah liat ya, diaduk, kemudian, nah sebelum batu bata itu kan setelah adukan tanah liat itu, ya itu kan dicetak ya. Cetakannya berupa apa? Biasanya kayu persegi gitu kan, kayu itu ada 2, kemudian ya. Itu dulu tetangga saya banyak sekali yang bikin batu bata waktu saya kecil itu. Nah, cetakan batu bata itu namanya unmudzaj, namanya paradigma. Ya. Paradigma itu hanya cetakan. Cetakan yang bisa jadi cetakannya satu. Cetakannya itu kan kayu persegi ya. Ada 2 lubang di situ. Cetakan yang satu ini bisa melahirkan batu bata yang banyak sekali. Itulah namanya paradigma. Sesuatu yang satu, tapi dia bisa melahirkan banyak hal. Banyak hal yang sesuai dengan model cetakan ini. Ya. Itu namanya paradigma. Itulah dalam bahasa Arab namanya unmudzaj. Ya. Nah, yang saya mau terangkan di sini, wahai para santrinya Imam Ghazali ya, malam ini, itu saya ingin saya tidak mau menerangkan semua batu bata, karena batu bata itu nggak terhitung. Ngapain? Saya terangkan cetakannya saja. Yang penting jangan tahu cetakannya, unmudzajnya. Dengan memahami cetakannya ini, paradigmanya ini, nanti akan bisa dikiaskan itu. Tinggal diterapkan untuk semua batu bata. Ya. Asal ngerti proses mencetaknya dan cetakannya, jenengan akan paham. Nah, itu namanya berpikir deduktif itu kan. Berpikir deduktif ya. Berpikir deduktif itu artinya berpikir dari sesuatu yang sifatnya tadi itu unmudzaj ya, paradigma, sesuatu yang sifatnya umum ya, umum, abstrak ya. Nah, dari sana kemudian baru turun ke sesuatu yang sifatnya juz'i, dari yang kulli, universal, ke yang juz'i, yang partikular ya. Cetakan itu namanya kulli ya. Masing-masing batu bata yang lahir dari cetakan itu namanya sesuatu yang juz'i, yang partikular. Sesuatu yang bersifat kulli itu bisa diterapkan untuk semua ajza ya, semua anggota-anggotanya yang bersifat spesifik, yang jumlahnya nggak terbatas ya. Nah, yang saya terangkan hanya cetakannya saja, paradigmanya saja. Litastadillah, supaya bisa menjadikan dalil engkau bil yasiri dengan yang sedikit minha dari maujudat ini, dengan cara menggunakan unmudzajnya tadi itu, alal katsiri kepada yang banyak. Jadi dari sesuatu yang sedikit, ya, dia sampai belajar dari sesuatu yang sedikit, kemudian bisa memahami yang lain. Karena yang sedikit ini adalah unmudzaj, contohnya, cetakannya ya. Wayan fatihu, dan menjadi terbuka laka bagi engkau babul istibsori, pintu untuk melihat dengan teliti ya, biha dan namati, dengan cetakan ini, dengan contoh ini, pola ini, minal asrori, berupa banyak rahasia-rahasia. Fa'akulu, maka mengatakan aku Al-Ghazali, ingkana. Nah, ini sekarang kita masuk kepada pokok masalahnya. Bagaimana proses terjadinya apa itu ya, perlambang itu. Tapi dalam perspektif tasawuf, ini bukan dalam sudut pandang teori sastra. Kalau jenengan belajar tentang metafora dalam teori sastra itu lain lagi. Itu dalam pesantren juga ada namanya ilmu balaghah ya. Ada namanya tashbih, tamtsil, isti'arah, kinayah, itu semua teori-teori mengenai perlambang, tapi perlambang dalam pengertian perlambang bahasa. Perlambang kebahasaan. Kita sekarang berbicara bukan perlambang kebahasaan, tapi perlambang dalam pengertian rohani ya. Perlambang dalam pengertian rohani. Saya jadi teringat ini ada nggak Pak Demung ini ya? Pak Demung ini salah satu santri Ihya online yang udah lama sekali dari Semarang ya.
dari Sayung. Sayung itu tidak sekeren Semarang, tapi tetap keren karena ada Pak Dimung di situ ya. Pak Dimung ini nulis status kemarin itu, saya baca, menarik itu di Facebooknya ya. Ketika dia nonton sepak bola Piala Eropa, nggak tahu kemarin siapa yang ditonton itu, ketika tim mana lawan mana. Tapi Pak Dimung mengatakan begini, waktu dia nonton sepak bola, permainan sepak bola yang ditonton Pak Dimung di televisi itu, itulah namanya alam jasmani. Misal, itu misal ya, perlambang yang bisa dilihat ya, pemain pertandingan sepak bola kan bisa dilihat ya. Tapi di mata Pak Dimung ya, pertandingan sepak bola itu kemudian menjadi sarana bagi dia untuk mencapai atau meraih suatu makna di baliknya. Dia mengatakan begini, saya nonton sepak bola negara-negara Eropa ini jadi terharu atau kagum ya. Kok bisa orang-orang ini main sepak bola kok bagus begitu? Mau diatur ya. Misalnya dia mengatakan wasitnya nyemprit, pemainnya salah, ya kadang protes tapi akhirnya dia juga tunduk ya. Terus dia juga menyebutkan itu kok enak sekali ya sekarang nonton sepak bola di Amerika, yang kemarin yang pertandingan waktu di Hungaria ya, di stadion di Hungaria itu kan sudah full, yang nonton boleh full 100% itu, penuh itu, sekitar 60.000 penontonnya, dan semua nggak pakai masker. Pak Dimung itu terheran-heran, wah enak banget ya negeri-negeri itu, karena mereka sudah mau tertib, ikut prokes, mau divaksin. Karena yang nonton sepak bola di Hungaria itu semuanya harus vaksin dulu dan harus menunjukkan sertifikat ya sebelum dia bisa nonton. Artinya semua tertib, ikut aturan dan gelem diatur gitu loh. Sehingga karena gelem diatur, tontonannya enak, yang nonton juga enak gitu. Nah ini contoh, ini contoh ya. Sesuatu yang namanya alam jasmani, tontonan sepak bola, kemudian memberikan sesuatu makna ya di baliknya. Tentu saja cara memaknai tontonan sepak bola itu macam-macam. Itulah caranya Pak Dimung tadi itu. Inilah contoh masyarakat yang mau diatur sehingga ditonton tuh enak. Terus dia membandingkan, ini kok saya ya Allah, kok masyarakat saya ini kok wayah pandemi begini, saat pandemi kok susah diatur, ada yang nggak mau vaksinasi, ada yang masih nggak percaya ada COVID, nggak mau pakai masker, makanya nggak enak ditonton masyarakat ini. Jadi makanya sepak bola kita juga nggak enak ditonton karena yang nggak enak ditonton, kadang wasitnya nyemprit, protes, bahkan bisa ngamuk macam-macam, berantem ya kayak tarkam begitu. Nah itu contoh ya. Contoh proses perlambang dan yang diperlambangi, antara misal dan yang dimisali, antara tanda dengan makna di balik tanda itu. Setiap sesuatu yang terjadi di alam jasmani, apapun itu ada maknanya. Ada maknanya. Cuma makna ini tergantung orang yang kesadaran batinnya atau cahaya batinnya, kembali kepada teori cahaya kan, ini namanya Mishkatul Anwar, ini kitab tentang teori cahaya. Di sini cahaya bukan berarti sekedar cahaya lampu, tapi lampu berupa kekuatan rohani dalam diri manusia. Nah Allah itu dalam menempatkan pada setiap manusia tanpa terkecuali, termasuk orang yang paling jahat sekalipun, itu di dalam dirinya ditaruh cahaya oleh Allah. Cuma ya ada orang yang mau memanfaatkan cahaya itu atau tidak. Nah orang yang kekuatan cahaya pada dirinya itu begitu kuat ya, dia bisa memaknai yang jasmani itu dengan mencari makna rohaninya, menyambungkan antara misal dengan yang dimisali, antara alam jasmani dengan alam rohani itu. Karena kan kemarin dikatakan oleh Al-Ghazali, alam jasmani ini tangga untuk naik menuju kepada alam rohani. Tangga menuju kepada alam rohani.
Dan alam jasmani itu bisa dipakai tangga untuk naik ke alam rohani karena keduanya punya munasabah. Itu kemarin istilah yang dipakai oleh Al-Ghazali. Ada munasabah, ada sambungan. Karena nyambung, jadi jenengan bisa naik. Karena kalau dua hal itu tidak nyambung, jenengan nggak bisa melompat ke situ. Seperti saya contohkan kemarin, orang yang kuliah di Fakultas Sosiologi, ya, semester 1 sosiologi, itu nggak bisa di semester kedua kok naiknya ke fakultas teknologi, nggak nyambung. Naik itu karena yang dinaiki ada sambungan dengan tangga sebelumnya. Jenengan dari semester 1 sosiologi ya naik ke semester berikutnya sosiologi juga. Kalau ada mahasiswa, kalau ada universitas, mahasiswanya yang kuliah di fakultas sosiologi kok naik ke fakultas MIPA, itu fakultas itu ya perguruan tinggi aneh aja, karena nggak bisa kok nggak ada itu, kok naik dari fakultas A menuju ke fakultas B, itu nggak bisa ya. Nggak nyambung, nggak ada munasabah, nggak ada. Nah, alam jasmani dengan alam rohani itu ada munasabah, ada kaitan. Karena itu alam jasmani itu marqatun, tetak tangga untuk naik kepada alam jasmani, alam rohani. Itulah teori tamtsil atau perlambang di dalam ajaran Imam Ghazali ya. Ingkana, jika ada, nah sekarang kita baca ya, ingkana, jika ada, fi alamil malakuti, di dalam alam malakut, alam gaib, alam rohani ya, jawahiru, ada jawahir, ada kalau makna harafiahnya jawahiru itu artinya adalah jawahirun, ada jawahiru artinya adalah mutiara-mutiara. Al-jawahir itu artinya mutiara. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan mutiara. Ini saya terangkan sedikit ya. Ini ya nggak apa-apa ya, ngajinya agak banyak ngomongnya ya. Karena memang harus diterangkan dikit-dikit ya. Kata jawahir itu bentuk jamak. Mufradnya adalah jauhar. Jauharun itu kalau makna harafiahnya adalah mutiara ya. Tapi yang dimaksud di sini bukan mutiara. Kata jauharun di sini adalah ini istilah yang khas di dalam ilmu kalam, ilmu teologi Islam ya, dan juga dalam filsafat ya. Nah, yang nggak pernah belajar ilmu kalam atau ilmu falsafah pasti nggak paham istilah ini. Jadi istilah jauhar itu artinya biasanya dalam bahasa Inggris ya, itu diterjemahkan sebagai substance atau substansi ya. Substansi. Yaitu namanya jawahir atau jauhar ya. Nah, setiap jauhar itu punya sifat-sifat. Misalnya contohnya begini, ya. Contohnya begini. Handphone, ya. Ini jauhar. Substansi. Substansi itu sesuatu yang ada wujudnya, itu namanya substansi, ya. Substansi, substance atau jauhar itu sesuatu yang wujud, yang maujud, yang ada. Kalau sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa disebut sebagai jauhar. Jauhar artinya substansi. Substansi itu artinya apa? Sesuatu yang ada, maujud, itu namanya substance. Nah, setiap sesuatu yang ada itu namanya jauhar. Dan sesuatu yang namanya jauhar itu punya namanya a'rad. Jamak bentuk mufradnya adalah aradun, yang dalam bahasa pesantren itu disebut dengan aral, ngaral. Ngaral itu artinya adalah sifat ya. Misalnya, ini handphone, ini jauhar. Dia punya sifat, sifatnya banyak ya. Yang di dalam filsafat Islam itu disebut dengan namanya kaifiyah. Ya, kaifiyah itu namanya kualitasnya. Misalnya, handphone ini namanya jauhar. Dia punya a'rad, punya properti, sifat-sifat ya. Misalnya, dia bentuknya persegi panjang, warnanya ada biru, ada hitam. Sifatnya halus, tipis, terus apa, macam-macam. Jadi semua sifat yang ada di jauhar ini itu namanya a'radun atau aral.
bahasa pondoknya itu ngaral ya, ngaral. Dari kata arodun dijawake jadi ngaral itu. Yang dalam bahasa Inggris itu disebut dengan accident. Jadi ada substance, ada accident. Accident itu artinya sifat sesuatu. Segala sesuatu itu ada dua unsurnya. Ada jauhar, ada arod. Ya. Jauhar itu bendanya, arod itu sifatnya atau kaifiyahnya, kualitasnya. Misalnya bentuknya, warnanya, beratnya, baunya, apa itu halus dan kasarnya, lembut lembek dan solidnya, pejalnya, itu namanya, semua itu namanya properties dalam bahasa Inggris atau sifat-sifat yang dalam bahasa filsafat Islam disebut dengan a'rad ya, yaitu accident. Segala sesuatu itu ada substance di dalamnya dan ada accident di dalamnya. Manusia, saya ini jauhar ya. Saya ini jauhar karena wujud ada ya. Nah, saya punya sifat, saya punya tinggi sekian meter, punya warna kulit, ya, bentuk badan, rambutnya ubanan, kulitnya warnanya sawo matang, ya, bukan sawo mentah, ya, dan seterusnya. Pokoknya gitu, ya. Itu namanya a'rodun atau properties. Jadi setiap sesuatu yang maujud dalam teori filsafat Islam itu terdiri dari dua elemen. Ada jauharun, ada a'rodun atau arodun. Ada substansi, ada accident. Ada barangnya itu sendiri, ada sifat-sifat pada barang itu. Ya. Jadi ada jauhar, ada sifat-sifat pada jauhar itu yang namanya kaifiyatun atau arodun atau accident tadi itu. Nah, jawahir di sini adalah sesuatu yang maujud ya. Jadi ingkana jika ada fi alamil malakuti. Ini agak ngeluh ya ngaji Mishkatul Anwar ini, nggak apa-apa ya. Ya ngaji kitabnya Al-Ghazali itu ada yang bikin ngeluh tapi ada yang enak kayak kitab Ihya. Makanya saya senangnya ngaji ini kombinasi yang bagus ini tahun ini ya. Ngaji Ihya itu enak ya karena pembahasannya itu kan cair ya, enak. Semua orang bisa paham karena bisa diaplikasikan langsung. Tapi kalau ngaji Mishkat itu agak ngeluh karena memang tidak bisa diaplikasikan langsung, nggak bisa diaplikasikan langsung. Tetapi jenengan itu kalau belajar itu ya harus dua-duanya. Karena kalau jenengan milih ilmu yang gampang tok, ya nggak apa-apa, cuma kurang lengkap aja. Ya. Jadi ada ilmu yang bikin ngeluh, pusing ya, ada ilmu yang bikin kita enak itu, karena mudah difahami, langsung bisa diaplikasikan. Ada ilmu yang teoritik, ada ilmu yang terapan, kan selalu begitu ya. Ada fisika murni, ada fisika terapan, ada fisika teoritik, ya, ada fisika material dan seterusnya. Setiap ilmu itu selalu ada dua bagian dalamnya. Ada yang teoritis ya, rumit, abstrak, nggak bisa langsung diterapkan. Ada yang langsung praktis bisa diterapkan itu ya. Tetapi jenengan ingat ya, kalau jenengan kepingin lengkap pemahamannya itu harus dua-duanya. Karena ilmu-ilmu yang bikin ngeluh ini, bikin pusing ini, itu sebetulnya kalau mau ditanya apa sih gunanya ngaji kitab Mishkatul Anwar untuk apa? Janjane itu untuk apa? Untuk apa itu? Ini kan tidak bisa dipakai untuk kalau orang nggak bisa wudhu gitu kan, belajar kitab Mishkat kan tetap nggak bisa wudhu karena ini tidak menerangkan caranya wudhu, caranya sholat juga enggak, cara berzakat juga enggak, artinya nggak bisa diaplikasikan langsung. Tetapi, ini penting saya tekankan karena mungkin ada yang nanya, apa sih ngaji Mishkat ini nggak jelas, ini bikin pusing aja itu. Jangan begitu. Kitab Mishkat ini kegunaannya adalah untuk menjelaskan, memahami kahanan ini. Jadi
Ya memang nggak langsung bisa digunakan untuk bagaimana bikin tiramisu atau nasi goreng atau bagaimana cara nyeduh kopi, nggak bisa dipelajari di sini, nggak ada kaitannya ini, nggak ada ya. Tetapi nak jenengan belajar Mishkatul Anwar ini jenengan punya perspektif. Nah, ini kata kuncinya. Jenengan punya perspektif, cara memandang sesuatu, segala sesuatu, ya kopi, ya tiramisu, ya apa, semua hal, ya permainan sepak bola, ya kehidupan sehari-hari, peristiwa-peristiwa, apapun itu. Kalau jenengan punya ini, itu punya perspektif. Nah, kalau jenengan sudah punya perspektif, itu nanti melihat segala hal itu ngerti duduk soalnya. Oh, begitu ya. Oh, ini janjiannya begini. Oh, ini begini. Oh, ini begini. Oh, ini begini. Dan segala hal itu berkaitan. Ya, ya karena sumbernya satu, Gusti Allah. Sumbernya kan Allah Subhanahu wa taala. Karena sumbernya satu, jadi walaupun alam jasmani ini isinya benda-benda yang nggak terhitung jumlahnya, tapi satu dengan yang lain itu berkaitan. Tetapi keterkaitan ini nggak bisa dilihat oleh orang yang tidak punya perspektif. Nah, itulah gunanya kita Mishkatul Anwar di situ. Ya, ilmu kahanan. Kalau mau bahasa kerennya itu ilmu ontologi. Ya. Ilmu kahanan. Jadi kahanan itu apa ya? Kahanan ya sesuatu yang maujud ini, sesuatu yang maujud semuanya itu namanya kahanan. Ya. Kahanan itu ya itu sesuatu yang ada. Ya, kahanan itu. Nah, jenengan bisa punya perspektif untuk memahami segala hal itu. Nah, kalau jenengan paham, itu hidup itu enak. Nah, hidup enak itu kan penting, ya kan? Hidup enak itu kan penting. Penting itu hidup enak itu. Hidup enak itu apa enak itu definisinya? Enak itu macam-macam, bisa enak itu karena duitnya banyak, beli apa saja bisa, tapi bukan enak dalam pengertian itu. Yaitu enak juga, tapi ini enak yang dangkal itu. Enak itu artinya adalah jenengan paham tentang kehidupan, tentang kahanan itu. Memang nggak punya duit banyak, tapi dia paham, ya paham. Jadi nggak punya duit juga, ya sedih, cuma nggak sedih-sedih amat juga. Makanya orang yang paham kahanan itu ada apa saja itu nggak kagetan, nggak sedih juga nggak sedih banget, gembira juga nggak gembira banget. Kenapa? Karena dia ngerti sudah. Ya buat apa gembira sampai ekstrim? Wong ya begitu-begitu saja. Atau misalnya sedih, buat apa sedih sampai berlarut-larut? Buat apa? Wong ya ini kan peristiwa ini kan ya hanya sementara saja, misalnya begitu ya. Jadi karena dia mengerti kahanan ini, bagaimana letak kahanan ini di mana letaknya kalau dikaitkan dengan kahanan yang ini ya. Jadi tahu perspektif itu. Oh, ini begini. Jadi kalau terjadi begini nggak kaget. Kalaupun terjadi begini yang membuat dia gembira, gembiranya juga ya gembira secukupnya ya. Secukupnya ya. Jadi itulah gunanya kitab Mishkatul Anwar ya. Jadi ingkana jika ada fi alamil malakuti, di alam malakut, alam sana, alam rohani, jawahiru, ada jauhar, ada hal-hal yang maujud ya. Nuraniyatun, yang bersifat cahaya. Jadi hal maujud tapi yang berupa cahaya, bukan berupa sesuatu yang fisik kayak handphone ini enggak ya. Tapi berupa cahaya, jadi abstrak, tapi dia berupa cahaya, tapi dia maujud, ya, maujud. Syarifatun yang mulia, aliyatun yang tinggi, yu'abbaru anha yang disebut ya, bil malaikati dengan malaikat. Malaikat itu kan tempatnya di alam rohani, nah, ya kan? Itulah malaikat. Malaikat itu tinggalnya di alam rohani, bukan di alam sini ya. Minha, dari malaikat-malaikat ini, dari jawahir nuroniyah ini, benda-benda yang bercahaya ini ya, tafidu atau tufidu ya, mengalir, atau dalam bahasa filsafat itu mengemanasi. Emanasi itu apa? Ya apa ya? Emanasi itu
apa ya bahasa kalau dijawakan atau disundakan itu mengalir. Tafidu itu atau tufidu itu kalau makna harafiahnya, jenengan punya gelas ini, kemudian jenengan ngisi air sampai, kalau bahasanya Kiai Akrom ini, ada Kiai Akrom ini ya, terus momplang, nggak tahu ini bahasa mana, momplang, bahasa Brebes itu kayaknya ya. Maksudnya penuh sekali, momplang ya, sampai tumpah. Itu namanya tufidu, itu begitu. Makanya dari kata tufidu atau fadho yafidu itu masdarnya fayadon. Fayadon itu banjir. Banjir itu apa? Ya air yang tumpah, ya kan? Air tumpah, ya. Itu namanya fayadon. Makanya tufidu itu artinya tumpah. Atau dalam bahasa filsafat itu sering diterjemahkan sebagai emanasi, sesuatu yang mengemanasi, tumpah ya. Malaikat ini menumpahkan al-anwaru cahaya, karena dia penuh dengan cahaya sampai cahaya itu tumpah ya. Nah, tumpah kemana? Alal arwahil basyariyati, kepada jiwa-jiwa manusia. Jadi jiwa manusia yang bercahaya, cahaya jiwa manusia itu tumpahan dari cahaya malaikat itu. Menarik sekali ini ya. Inilah ilmunya Imam Ghazali ini. Jadi kalau ada cahaya pada diri manusia, cahaya yang ada di jenengan itu adalah banjir cahaya yang tumpah dari malaikat sana, dari alam rohani terus turun ke sampean itu. Wali ajliha, dan karena jawahir ini qad tusamma, karena adanya jawahir yang tumpah ini, qad tusamma disebut jawahir ini arbaban sebagai Tuhan-Tuhan ya. Tapi ini bukan Tuhan dalam pengertian Tuhan Allah itu ya, bukan ya. Tuhan-Tuhan itu ya kalau dalam bahasa orang Hindu itu ya dewa-dewa ya. Dewa-dewa. Jadi dewa-dewa itu kalau dalam bahasa Islam itu malaikat. Jadi ada dewa yang paling tinggi, itulah Allah ya. Nah, ada makhluk-makhluk yang merupakan ciptaan Allah yang bercahaya, yang menjadi semacam asistennya Allah untuk mengatur alam ini. Karena Allah itu mengatur alam raya ini itu melalui suatu proses ya. Ada proses yang sifatnya fisik ya, yang bisa dijelaskan dengan ilmu-ilmu kealaman, namanya hukum alam, natural law ya. Ada proses yang tidak bisa dilihat dengan mata. Apa itu? Malaikat itu. Malaikat. Jangan percaya nggak percaya, ya monggo, percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Tapi saya percaya. Jadi alam itu diatur dengan dua hukum. Ada hukum alam, ada hukum yang sifatnya itu cahaya malaikat ini ya. Nah, ini hanya bisa difahami oleh orang-orang yang punya cahaya pada dirinya, yang cahaya ini adalah tumpahan atau limpahan banjir dari cahayanya para malaikat itu ya. Nah, malaikat ini disebut sebagai arbabun ya, atau dewa-dewa ya. Karena itu wayakunu, dan ada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu kan disebut sebagai Rabbul Arbab. Jadi sebutan Allah itu antara adalah Rabbul Arbab, Tuhannya para Tuhan-Tuhan. Tapi di sini bukan Tuhan dalam pengertian apa ya, Tuhan yang pencipta alam ya, tapi Tuhan dalam pengertian malaikat ini. Jadi Rabbul Arbab dalam pengertian ini itu artinya Allah itu adalah pangerannya atau Tuhannya para Tuhan-Tuhan kecil yang namanya para malaikat yang berupa makhluk-makhluk rohani bercahaya itu. Nah, ini jenengan memahami ini, makanya ini kitab Mishkatul Anwar ini bagi orang yang belum siap ya, itu memang bisa disalahpahami. Misalnya malaikat itu disebut dengan Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa. Itu kan kalau orang yang nggak paham kan bisa marah itu. Oh, ini tidak sesuai dengan akidah Islam itu. Enggak. Siapa yang meragukan akidahnya Al-Ghazali kan? Ya, jadi jangan menyalahpahami ini
seperti itu ya. Jadi Allah itu disebut sebagai Rabbul Arbab ya. Malaikat-malaikat yang berupa jawahir ruhaniyah itulah mereka arbabun, Tuhan-Tuhan dalam pengertian T kecil kalau pakai istilahnya Cak Nur dulu ya. Tuhan itu T besar ya. Kenapa disebut para malaikat Allah itu disebut sebagai Rabbul Arbab? Lidzalika, karena itu, karena yang tersebut tadi itu, karena malaikat ini disebut sebagai arbabun ya. Wa yakunu, dan ada laha bagi arbab ini, bagi jawahir tadi itu, malaikat-malaikat tadi itu maratibu, ada martabat-martabat ya, fi nuroniyatiha, di dalam kecahayaannya atau kebercahayaannya para malaikat-malaikat ini mutafawitatun yang bertingkat-tingkat. Jadi malaikat itu juga macam-macam tingkatannya, ada cahayanya yang terang sekali, ada yang paling terang kayak malaikat Jibril misalnya kan, ada yang kurang terang, ada sama dengan kita juga manusia. Roh manusia itu juga bertingkat-tingkat dari sudut kekuatan cahayanya. Ada yang cahayanya itu besar sekali ya, kayak Gus Dur itu wah, cahayanya kan nggak mati-mati sampai sekarang, walaupun sudah meninggal fisiknya, alam sebagai Gus Dur, sebagai alam jasmani udah mati, udah meninggal, udah wafat, udah kondur ya. Tapi Gus Dur sebagai alam rohani, cahayanya tidak pernah mati, malah makin besar, makin besar, makin besar. Itu terjadi pada semua para ulama, tokoh-tokoh ya. Ya begitu. Bung Karno itu jasmaninya udah nggak ada, ya, sudah mati. Tapi sebagai alam rohani, Bung Karno, ya sampai sekarang masih bercahaya terus, ya kan? Nah, begitu juga malaikat, cahaya malaikat itu juga bertingkat-tingkat itu. Nah, karena begitu maka fabil hariyi, maka cocoklah ya, an yakuna, ada misaluha, contohnya malaikat-malaikat ini atau maujudat nuroniyah tadi itu, atau jawahir nuroniyah tadi itu, min alamis syahadati, dari alam syahadah ini, asyamsu adalah, atau asyamsa ya, matahari, wal qamara, dan rembulan, wal kawakiba, dan bintang-bintang. Jadi matahari, rembulan, bintang-bintang itu semua benda-benda dalam alam jasmani. Nah, itu adalah misal, tanda untuk perlambang. Apa makna dibalik perlambang itu? Matahari itu kira-kira itu perlambang malaikat di alam rohani sana yang cahayanya kuat sekali sampai menyinari banyak benda-benda dalam alam raya ini itu ya. Itulah contoh, itulah bagaimana cara memahami perlambang itu begitu. Nah, nanti ilmu seperti ini nanti dipakai juga di dalam cara menafsirkan mimpi. Dalam Islam itu, dalam sejarah peradaban pemikiran Islam zaman dulu itu ada satu ilmu yang namanya ilmu ta'birur ru'ya, ilmu untuk menafsir mimpi. Kalau jenengan misalnya dalam mimpi kok melihat matahari, itu maknanya apa? Melihat bintang, maknanya apa? Melihat matahari, itu maknanya apa? Melihat pohon, maknanya apa? Itu ada maknanya, ada takbirnya, ada interpretasinya, ya, ada keterangannya itu. Nah, ini sebagian dari apa yang ditulis di dalam kitab Mishkatul Anwar ini bisa menjadi cara untuk menafsirkan mimpi juga itu ya. Jadi itulah. Jadi ini cara bekerjanya perlambang ya. Jadi setiap hal yang ada di dunia ini, di dalam alam jasmani, itu perlambang untuk sesuatu yang ada di alam rohani. Matahari dalam hal ini itu perlambang untuk para malaikat. Matahari, rembulan, bintang-bintang itu perlambang untuk malaikat-malaikat yang ada di alam rohani. Nah, malaikat yang paling terang cahayanya itu seperti matahari. Malaikat yang cahayanya agak kurang terang itu seperti rembulan. Yang agak kurang terang lagi itu seperti bintang-bintang, dan seterusnya. Bintang-bintang pun juga ada yang bintang-bintang yang cahayanya sangat terang sekali misalnya ya.
bintang kejora itu terang sekali, yang bersinar terus kan sepanjang malam misalnya. Ada yang sinarnya kecil sekali. Malaikat juga begitu, ada malaikat yang sinarnya kecil ya. Dan sama juga manusia juga begitu, sinar cahaya jiwa manusia itu ada yang seperti matahari, ada yang seperti rembulan, ada yang seperti bintang-bintang dan seterusnya. Nah, itulah teori tentang metafora, tapi ini baru tahap pertama ya. Ini masih panjang perjalanan kita ini. Kita nikmati saja, ngajinya pelan-pelan ya. Dan sekaligus supaya menyertai kitab Ihya. Jadi kalau malam Rabu kita pusing, ngeluh, nanti malam Jumat kita santai karena ngaji Ihya itu lebih enak ya. Jadi kalau ngaji Mishkatul Anwar tok sebaiknya disertai ya. Jangan hanya Mishkatul Anwar tok, tapi disertai dengan kitab Ihya supaya ada keseimbangan antara ngeluh dan tidak ngeluh ya, biar seimbang itu. Sekian ngaji Mishkatul Anwar malam ini, kita teruskan minggu depan. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat tibbil qulub sambil diniati untuk tombo dan perlindungan bagi kita dari pandemi sekarang ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.